nights we pray with no proof anyone could hear. In our heart a hope for soul we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you will. You will when you believe. Yang kami hormati Bapak Antono Yuwono, Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Clemens Budiman dan Ibu Nina Risnawati, selaku pengurus dan wali penghubung Komplek Bintaro Jaya, Ibu Etiwati, Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Ibu Ike Polihawati, Kepala Jenjang SMP BPK Penabur Jakarta, Bapak Pendeta Peter Abednego, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Komplek Bintaro Jaya, Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMPK Penabur Bintaro Jaya, yang teristimewa Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya, dan yang kami kasihi serta kami banggakan anak-anak kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan acara ibadah syukur dan pengumuman kelulusan siswa kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2019-2020 dengan tema Bersama Tuhan Meraih Masa Depan. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, ibadah syukur dan pengumuman kelulusan dilaksanakan secara online. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, ibadah syukur. Kedua, pengumuman kelulusan dan pengumuman siswa berprestasi. Ketiga, sambutan pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta. Keempat, serah terima siswa dari sekolah oleh Bapak Yunianto kepada orang tua siswa yang diwakili oleh Bapak I Ketut Alam Wangsa Wijaya. Kelima, ucapan selamat Kepala Sekolah dan Wali Penghubung Komplek Penabur Bintaro Jaya. Dan yang keenam, doa penutup. Kita akan memasuki acara pertama, ibadah syukur. Puji namanya, baik cakrawala.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah syukur dan kelulusan SMPK Penabur Bintaro Jaya. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin setiap acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, agar kami boleh mengikuti dengan khusyuk setiap ibadah syukur dan kelulusan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Peter Abednego Wijaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Sorgawi, kami menanti sabda-Mu, dan kiranya dengan pertolongan Roh Kudus daripada-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini diambil dari Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu bersama Tuhan meraih masa depan. Bersama Tuhan meraih masa depan. Setiap kita pasti punya impian, harapan yang sangat baik akan masa depan. Tetapi dapat saja kita bisa merasa khawatir atau tidak percaya diri apakah kita sanggup meraih masa depan itu. Kita dapat merasa minder atau dapat merasa tidak sanggup, tidak mungkin, tidak bisa. Oleh karena itu kita dapat cemas akan masa depan. Purnawidya pada kesempatan saat ini juga berkaitan erat dengan masa depan kita. Ada 3 cara pandang melihat Purnawidya. Ada yang merasa gembira akan Purnawidya. Kenapa merasa gembira di momen Purnawidya ini? Karena rekan-rekan sudah 3 tahun studi di SMP, dan dalam masa 3 tahun ini merupakan akhir. Teman-teman bisa merasakan hore, akhirnya selesai, merdeka. Itu perasaan yang pertama. Tapi juga kita dapat memandang
Purnawidya sebagai perasaan yang kedua, yaitu perasaan tegang, menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena di dalam Purnawidya ini, apakah aku akan lulus atau tidak lulus, maka deg-degan. Dan yang ketiga, Purnawidya ini juga memiliki perasaan menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena kita akan berpisah. Teman-teman yang sudah 3 tahun bersama-sama sebagai teman, sebagai rekan-rekan akan berpisah. Dapat saja berpisah untuk melanjutkan ke studi SMA di penabur yang lain atau di kota lain. Maka akan mengalami perpisahan dengan teman-teman. Oleh karena itu, Purnawidya sangat terkait erat dengan masa depan, dengan impian. Dan kita dapat bisa merasa cemas bagaimana masa depan setiap kita ke depan. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4, ini mengisahkan ketika Daud pun pernah merasa cemas dan takut. Daud adalah baru diurapi menjadi raja. Ketika Daud baru diurapi menjadi raja, padahal waktu itu orang Israel sudah punya raja, yaitu Raja Saul. Tetapi Saul sudah melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Saul sudah berjuang tanpa mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, kemudian Tuhan menolak Raja Saul. Tuhan menginginkan ada raja yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan dia adalah Daud. Ketika Daud baru diurapi menjadi raja, Saul sangat marah. Saul iri kepada Daud. Oleh karena itu, kemudian Saul merencanakan apa yang jahat, hendak membunuh Daud. Saul mengejar-ngejar Daud. Sampailah kemudian dalam pelariannya, Daud tiba di sebuah wilayah Filistin, di kota Gad. Daud menyadari bahwa Daud masuk ke daerah musuh. Waduh, bagaimana ini? Nyawa saya bisa terancam. Dan pada saat itu Daud merasa sangat takut sekali. Ketika Daud merasa sangat takut sekali, bagaimana nyawa ini saya terancam? Bagaimana dengan masa depan saya? Di dalam ketakutan seperti itu, Daud kemudian mengambil sebuah cara, yaitu berpura-pura menjadi orang gila. Dia berpura-pura menjadi orang gila, dan kemudian dia mencoret-coret sebuah dinding tembok kota. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Daud tidak jadi untuk ditangkap. Daud kemudian dibiarkan lepas karena dikira sebagai orang gila. Ketika Daud dapat lolos dari sebuah keadaan yang mengkhawatirkan, dalam sebuah keadaan yang membahayakan, Daud menyadari bahwa keberhasilan dirinya lolos dari sebuah bahaya bukan karena usahanya sendiri. Tetapi Daud menyadari bahwa Daud bisa berhasil itu hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolong Daud sehingga Daud dapat lolos dari sebuah keadaan yang membahayakan. Dan kita tahu kemudian apa yang terjadi dalam tahapan selanjutnya. Daud yang di awal diurapi menjadi raja, kemudian Daud selanjutnya menjadi raja atas orang Israel. Masa depan menjadi lebih baik. Apa yang diharapkan oleh bangsa Israel punya raja yang baik terjadi dalam diri Daud. Akhirnya Daud menyadari bahwa keberhasilan, kesuksesan itu bukan semata usaha Daud, tetapi Daud menyadari ketika Daud mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka Daud akan berhasil. Oleh karena itu, di ayat yang keempat dikatakan, aku ini percaya kepadamu. Daud menyadari bahwa masa depannya akan baik, impiannya akan baik ketika Daud mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan Daud sudah membuktikan Tuhan berkali-kali menolong Daud melewati berbagai ancaman dan krisis. Dan Daud bisa mencapai apa yang berhasil menjadi raja sepenuhnya atas Israel. Hanya karena pertolongan Tuhan. Karena Daud tetap berusaha berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pun berjalan bersama dengan Daud. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Margaret Fishback.
Margaret Fishback badannya kecil. Waktu masa sekolah dia pernah dibully, ya, dibully oleh teman-temannya. Dia pun pernah beberapa kali tangannya dipukul, begitu ya. Dengan pengalaman itu dia merasa begitu takut, khawatir akan masa depan. Dan kemudian Margaret Fishback menulis sebuah puisi. Puisinya adalah, pada suatu malam aku berjalan di tepi pantai. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Aku melihat ada 2 pasang jejak langkah. 1 pasang jejak kaki Tuhan dan 1 pasang jejak kaki aku. Ketika aku bercakap-cakap dengan Tuhan, aku teringat akan pengalaman-pengalaman menyedihkan, menakutkan yang aku bayangkan aku alami. Ketika aku melihat kembali ke belakang pengalaman hidupku yang menakutkan, menyedihkan, aku kemudian melihat di pantai itu hanya ada 1 pasang jejak langkah. Aku kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ketika aku sedang merasa sulit, ketika aku ada begitu banyak masalah, mengapa aku hanya melihat 1 pasang jejak langkah? Di mana Engkau Tuhan ketika aku mengalami kesulitan? Ketika aku mengalami pergumulan Tuhan, mengapa aku hanya melihat 1 pasang jejak langkah? Apa kemudian kata Tuhan kepada Margaret Fishback? Margaret Fishback menyadari. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Margaret Fishback, pada saat engkau melihat 1 pasang jejak langkah, itu bukan jejak kakimu, itu adalah jejak kaki Tuhan. Ketika engkau melihat hanya ada 1 pasang jejak langkah, pada saat itulah aku sedang menggendong engkau. Kemudian Margaret Fishback menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Bahkan ketika Margaret Fishback ada di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, pada saat itulah Tuhan sedang menggendong Margaret Fishback. Dan Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan Margaret Fishback. 1 pasang yang menjadi jejak langkah, itu adalah jejak langkah kaki Tuhan. Tuhan senantiasa berjalan bersama Margaret Fishback. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Purnawidya betul sebagai sebuah akhir tahapan sebuah studi. Tapi Purnawidya juga merupakan sebuah awal dari tahapan perjalanan kehidupan yang lain, kepada tahapan perjuangan masa depan, rekan-rekan. Purnawidya adalah akhir, tapi juga Purnawidya adalah sebuah awal kepada masa depan rekan-rekan selanjutnya. Oleh karena itu ya Tuhan, oleh karena itu rekan-rekan, senantiasa andalkan Tuhan dalam hidupmu. Seperti Daud yang berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Seperti Margaret Fishback, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan adik-adik sekalian. Ketika kita berjalan, percaya, mempercayakan diri kepada rancangan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita, menolong kita. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya punya 1 buah pesawat terbang yang terbuat dari kertas. Ya, masa depan kita juga seperti pesawat terbang ini. Adik-adik, gapailah masa depanmu, gapailah impianmu. Namun yang terpenting bukan seberapa bagus pesawat terbang ini. Yang terlebih penting adalah di tangan siapa pesawat terbang ini dipegang. Kalau pesawat terbang ini bagus, tetapi dipegang di tangan yang salah, menjadi sia-sia. Tetapi seberapa hebat pesawat terbang ini, yang lebih penting adalah di tangan siapa dia dipegang. Adik-adik, rekan-rekan, gapailah masa depanmu, sambutlah masa depanmu, songsonglah masa depanmu dengan tangan Tuhan yang memegang, rekan-rekan. Gapailah masa depanmu di tangan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di medan yang mendung. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Rekan-rekan, sekarang kita memasuki doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa berjanji berjalan bersama dengan kami menggapai masa depan. Berkatilah kami sebagai siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya. Tuhan berkati kami agar kami dalam keadaan sehat, agar kami tetap memiliki kesehatan dalam memasuki masa depan. Tuhan, berkatilah juga kedua orang tua kami, para guru, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat. Tuhan yang sudah juga menyertai kami, sertailah para guru ya Tuhan, di dalam kesehatan, agar senantiasa membimbing kami, dan juga untuk siswa-siswi selanjutnya. Tuhan berkati kelas 7 dan kelas 8 yang masih dalam studi. Tuhan, kami pun hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar dapat menangani wabah COVID-19 ini ya Tuhan, dapat berlalu dengan segera. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berkati kami Tuhan, dan kini kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter Abednego untuk pelayanannya dalam ibadah syukur ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Ibadah syukur telah selesai dan kita akan melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Yang kami hormati Bapak Antono Yuwono selaku Ketua BPK Penabur Jakarta. Yang terhormat Bapak Clemens Budiman dan Ibu Nina Risnawati selaku pengurus dan wali penghubung Komplek Bintaro Jaya. Yang terhormat Ibu Etiwati, Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta. Yang kami hormati Ibu Ike Polehawati selaku Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta. Yang kami hormati Bapak Pendeta Peter Abednego. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Komplek Bintaro Jaya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMPK Penabur Bintaro Jaya. Dan yang paling istimewa pada saat ini adalah Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya. Yang terakhir, yang terkasih dan kami banggakan adalah anak-anakku kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini, kita masih diberikan rahmat kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita dan seluruh dunia. Sungguh merupakan anugerah tersendiri kalau pada saat ini kita dapat menyelenggarakan ibadah syukur dan kelulusan atau purnawidya
walaupun dilaksanakan dalam bentuk digital atau online. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan juga seluruh anak-anakku yang kami banggakan. Terkhusus kami berterima kasih kepada seluruh orang tua yang telah menitipkan putra dan putrinya untuk dididik bersama di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Ada banyak kerjasama yang telah kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita. Oleh sebab itu pada saat ini juga saya mewakili sekolah. Mohon maaf bila selama mendidik putra dan putri, Bapak dan Ibu ada yang kurang berkenan di hati. Demikian juga untuk anak-anak yang terkasih. 3 tahun telah kita lalui bersama. Ada suka, ada duka, cerita lucu, dan hal-hal lain yang tidak pernah akan kita lupa. Biarlah itu menjadi sebuah kenangan yang sangat indah untuk pembelajaran kita bersama. Kami juga mohon maaf bila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian. Seperti tema ibadah syukur pada pagi hari ini, bersama Tuhan meraih masa depan. Sungguh tema yang sangat tepat, apalagi bila dihubungkan dengan ayat tema, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita diajak selalu mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan dan perjuangan kita. Ada rasa khawatir, takut, cemas akan masa depan kita, atau bahkan kondisi dunia saat ini. Tetapi mari kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segenap hati. Kita yakin Tuhan mempunyai kehendak terbaik atas diri kita. Yang utama, kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya, pada saat ini saya mewakili sekolah akan membacakan pengumuman kelulusan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Surat Keputusan Kepala SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya nomor 50/PBJ kelulusan siswa DK-05/2020 tentang penetapan kriteria kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2019-2020. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan ujian nasional dan penyelenggaraan ujian sekolah, _madrasah, _pendidikan kesetaraan pada SMP, _MTS atau yang sederajat, dan SMA, _MA, _SMK atau yang sederajat. Kepala sekolah perlu menetapkan kriteria kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan di SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2019-2020. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496. Sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2013 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55.670. Nomor 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 5. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0051-BSNP-9 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2019-2020 dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053-P-BSNP-1-2020 tentang revisi POS UN tahun 2019-2020. 6. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjen) Nomor 5 Tahun 2020. 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 421/1673/Disdikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (COVID-19). 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 421-3/1718/Bit.SMP tentang pemberitahuan SOP pembelajaran dan penyelenggaraan ujian sekolah. 10. Hasil rapat Dinas Dewan Guru SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya tanggal 3 Juni 2020. Memutuskan, menetapkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Kriteria kelulusan SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya. Kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP ditentukan dalam rapat Dewan Guru tanggal 3 Juni 2020 dengan kriteria: 1. Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah (memiliki nilai semester 1 sampai dengan 6). 2. Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap /perilaku minimal baik. 3. Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berdasarkan kriteria kelulusan dan rapat Dewan Guru, maka dengan ini kami memutuskan 141 peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 dinyatakan lulus.
100%. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 5 Juni 2020, Kepala SMPK Penabur Bintaro Jaya, Yunianto. Pengumuman juara umum, juara kelas dan peraih nilai tertinggi setiap mata pelajaran. Perhitungan nilai juara umum, juara kelas berdasarkan jumlah rata-rata gabungan nilai KI3 dan KI4 semester 1 sampai dengan semester 5. Dimulai dari kelas 9A. Juara ketiga diraih oleh Elizabeth Lovelyn Lunardi. Juara kedua diraih oleh Rachel Triandini. Dan juara pertama 9A diraih oleh David Michael Indrapura. 9B. Juara ketiga diraih oleh Samuel Gilang Wiratama. Juara kedua diraih oleh Daniela Natasha Halim. Juara pertama 9B diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell. Kelas berikutnya, kelas 9C. Juara ketiga diraih oleh Caleb Narendra Pikau 5. Juara kedua diraih oleh Michelle Claudia Angel Sugianto. Dan juara pertama kelas 9C diraih oleh Gabriela Faunia Santosa. Juara ketiga kelas 9D diraih oleh Tembang Padang Ilalang. Juara kedua kelas 9D diraih oleh Natania Gwendi Indarmastuti. Dan juara pertama kelas 9D diraih oleh Carolina Jocelyn. Adapun juara umum untuk kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell dari kelas 9B. Berikutnya akan diumumkan peraih nilai tertinggi setiap mata pelajaran. Yang pertama, nilai tertinggi pelajaran pendidikan agama Kristen diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell, kelas 9B. Yang kedua, nilai tertinggi pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan diraih oleh Carolina Jocelyn, kelas 9D. Adapun pelajaran bahasa Indonesia, nilai tertinggi diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell. Masih pada pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran matematika. Nilai tertinggi diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell, kelas 9B. Selanjutnya, nilai tertinggi pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell, kelas 9B. Berikutnya adalah nilai tertinggi pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Diraih oleh Natania Gwendi Indarmastuti, kelas 9D. Pelajaran berikutnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Nilai tertinggi diraih oleh Carolina Jocelyn, kelas 9D. Berikutnya adalah pelajaran apresiasi seni dan budaya. Yang pertama adalah seni tari. Untuk pelajaran seni tari, ada 2 nilai tertinggi yang sama, yaitu Rachel Triandini, kelas 9A, dan Ignacia Erin Palupi, kelas 9C. Berikutnya adalah pelajaran apresiasi seni dan budaya, seni rupa. Nilai tertinggi diraih oleh Terry Josephine Elia Mahulai, kelas 9D.
Sedangkan untuk pelajaran seni musik, nilai tertinggi diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell, kelas 9B. Berikut adalah apresiasi seni budaya, yaitu seni vokal. Untuk seni vokal, ada 2 nilai tertinggi yang sama. Yang pertama adalah Adena Laksita Paramesti, kelas 9C. Dan Leticia Devi Josephine Purba, kelas 9D. Berikutnya adalah pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau PJOK. Nilai tertinggi diraih oleh Ignacia Erin Palupi, kelas 9C. Berikutnya adalah nilai tertinggi bidang studi prakarya. Yang pertama, untuk prakarya dari keterampilan hastakarya. Nilai tertinggi diraih oleh Karissa Rosita Jayanto 9C. Sedangkan desain grafis, nilai tertinggi diraih oleh Terry Josephine Elia Mahulai, kelas 9D. Untuk prakarya elektronika diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell, kelas 9B. Dan berikutnya adalah keterampilan tata boga diraih oleh Natania Gwendi Indarmastuti, kelas 9D. Sekarang saya akan bacakan peraih best karakter untuk seluruh kelas. Adapun peraih best karakter ini setiap kelas ada 2 siswa, 1 siswa putra dan 1 siswa putri. Adapun kriteria peraih best karakter adalah 1. Aktif dalam kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas dengan baik, baik tugas akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, peduli terhadap kepentingan bersama, baik kelas, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, mempunyai nilai sikap minimal baik. Adapun peraih best character dari kelas 9A adalah siswa putra diraih oleh Abraham Archibald Kemur. Adapun peraih best character putri 9A adalah Angeli Joanna Patricia. Peraih best character kelas 9B putra diraih oleh Kenan Jonathan Maxwell. Dan putri diraih oleh Crisela Anastasia Lais Goddard. 9C, best character 9C putra diraih oleh Samuel Wisnu Putra. Dan putri diraih oleh Ignacia Erin Palupi. Kelas 9D, best character putra diraih oleh Tembang Padang Ilalang. Dan best character putri diraih oleh Carolina Jocelyn. Seluruh hadirin yang saya kasihi dan hormati, baik rekan-rekan pengurus, segenap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di BPK Penabur Jakarta, seluruh orang tua peserta didik kami, dan tentunya kalian semua peserta didik jenjang SMP yang pada hari ini menghadiri dan mengikuti upacara Purnawidya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bahwa dengan kasih karunia-Nya kita masih bisa mengikuti seluruh upacara ini walaupun dilakukan secara online. Dan kami
dari pengurus BPK Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil lulus secara 100%. Tidak terasa, telah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah ini, dan sejak awal BPK Penabur Jakarta mengambil inisiatif yang cepat untuk melakukan pembelajaran secara home learning. Dengan jumlah seluruh siswa kami sekitar 32.000, maka BPK Penabur Jakarta memiliki banyak rombongan belajar yang dimana merupakan sebuah keuntungan dalam mendapatkan banyak data bagaimana sebaiknya sebuah pembelajaran home learning dilakukan. Memang di awal sekitar 2 minggu merupakan hal yang baru sehingga kami perlu melakukan banyak penyesuaian, tetapi kemudian secara berangsur-angsur kami sudah bisa menemukan sebuah pola yang baik untuk melakukan home learning. Untuk kalian semua yang sudah memilih untuk meneruskan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, kami juga mengucapkan selamat. Dan kami secara khusus ingin menceritakan kepada para orang tua bahwa kami dari BPK Penabur Jakarta sudah mempersiapkan sebuah rencana strategi atau yang biasa disebut sebagai Redstra yang akan mulai berlaku pada tahun ini, di mana kami sudah mempersiapkan seluruh peserta didik kami untuk menjadi pembelajar seumur hidup atau yang biasa disebut sebagai lifelong learner, dan juga kemampuan inti yang meliputi 4C atau yang biasa disebut dengan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mempunyai kreativitas, dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Kesemua itu diperlukan untuk menghadapi era disrupsi ini, dan hal itu dipercepat dengan terjadinya pandemi ini yang merubah seluruh kehidupan kita pada saat ini. Akhir kata, perkenankanlah saya mewakili segenap keluarga besar BPK Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu bapak sekalian yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti peraturan dan petunjuk dari pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu mempunyai asupan makanan dan vitamin yang cukup, juga beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Dan yang terutama, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa segera dilewatkan dari kesusahan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam untuk semua. Pada hari ini saya mewakili keluarga besar SMPK Penabur Bintaro Jaya. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh orang tua kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 atas kepercayaannya untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu selama 3 tahun. Ada banyak kerjasama dan sinergi yang telah kita lakukan demi kebaikan anak-anak kita bersama. Semoga anak-anak kita tetap tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, serta mencapai cita-cita yang diinginkannya. Pada kesempatan ini juga, saya menyerahkan kembali putra-putri ini kepada Bapak dan Ibu orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang selanjutnya. Kami mohon maaf bila selama mendidik putra dan putri Bapak Ibu ada yang kurang berkenan. Yang utama, kami telah memberikan kemampuan kami semaksimal mungkin agar putra dan putri Bapak Ibu menjadi lebih baik dalam segala hal. Karena sebagian besar anak-anak ini melanjutkan pendidikan di SMAK Penabur Bintaro Jaya, maka pada saat ini juga saya menyerahkan anak-anak ini kepada Bapak Satijan selaku perwakilan jenjang SMA Komplek Bintaro Jaya untuk mendidik anak-anak agar lebih baik dalam pendidikannya dan menghasilkan generasi yang benar-benar best.
Pada akhirnya, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua semuanya dan mengucapkan selamat atas keberhasilan anak-anak semua. Selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mari tetap andalkan Tuhan untuk meraih masa depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Yunianto, Kepala Sekolah SMPK Penabur Bintaro Jaya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Wali Kelas dan Pengajar Kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya. Bapak dan Ibu orang tua murid dan karyawan serta karyawati SMPK Penabur Bintaro Jaya. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat. Tanpa terasa kita berada di akhir tahun pelajaran untuk SMP angkatan tahun akademik 2019-2020. Tahun yang penuh tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Dan tak akan terlupakan karena adanya pandemi COVID-19. Masa di mana semua siswa harus study from home dan semua aktivitas di sekolah sedapat mungkin dilakukan secara online. Sungguh ini sesuatu yang tidak mudah, namun dengan kerjasama yang baik dari murid, orang tua, guru, dan para orang tua, hal ini dapat dilalui dan berproses dengan baik. Salut untuk kita semua. Tanpa disadari, para siswa, guru, dan orang tua menjadi agile dan adaptasi terhadap perubahan yang begitu cepat. Tidak ada yang tidak bisa, termasuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta kasih yang umumnya dilakukan secara ekspresif melalui tatap muka. Ini sungguh berkesan. Semuanya dapat dilakukan secara online. Anak-anak pun mengalami pergaulan dengan teman-temannya selayaknya di sekolah melalui online. Merekalah lulusan pertama generasi online. Meskipun pendidikan dilakukan tanpa tatap muka, namun kami merasakan perhatian guru dan wali kelas tidaklah berkurang. Mereka tetap memperhatikan perkembangan putra dan putri kami dengan penuh kasih. Luar biasa dan bakti para pahlawan tanpa tanda jasa kita. Izinkan saya dan keluarga serta para orang tua murid menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya dan kerja keras yang begitu tulus dari Bapak dan Ibu guru dan wali kelas serta kepala sekolah untuk terus mendidik putra dan putri kami sehingga di akhir masa di SMP dapat belajar dari rumah sehingga dapat memutus mata rantai COVID-19 lebih luas. Semoga kita senantiasa sehat dan pandemi ini dapat segera kita kendalikan dengan baik. Izinkan kami dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kasih sayang kepada para guru, wali kelas, kepala sekolah, administrasi, petugas kebersihan, satpam, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sungguh luar biasa jasamu. Semoga Tuhan memberkati. Shalom kepada siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya. Saya mengucapkan selamat atas kelulusan yang telah kalian raih. Ini merupakan hasil dari kerja keras kalian selama ini. Dan ini semua tidak luput dari doa orang tua kalian serta kerja keras Bapak Ibu guru yang dengan sabar mendidik kalian selama di jenjang SMP ini. Tentunya banyak suka dan duka yang kalian alami. Saya yakin itu semua akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian. Saya berpesan agar hal-hal yang baik dapat kalian teruskan dan hal-hal yang tidak baik jangan dilanjutkan. Semoga melalui kelulusan ini
dapat menjadi pemacu semangat kalian di dalam memulai tingkat pendidikan yang selanjutnya. Teruslah giat belajar dan teruslah menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan serta mau terus bertumbuh dalam Kristus. Saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua atas kelulusan putra-putrinya. Terima kasih untuk kepercayaan kepada kami di dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Teruslah dukung dan bimbing mereka di dalam meraih cita-citanya. Tuhan memberkati. Anak-anakku, kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya, Ibu mengucapkan selamat atas kelulusan kalian hari ini. Setelah 3 tahun kalian menempuh studi di SMPK Penabur Bintaro Jaya, hari ini kalian dinyatakan lulus. Artinya kalian dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Ibu mendoakan agar di jenjang yang lebih tinggi nanti di SMA kalian juga sukses di dalam menempuh studi dan akhirnya berhasil meraih cita-cita yang kalian impikan. Ingatlah untuk selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Untuk Bapak dan Ibu yang putra-putrinya hari ini dinyatakan lulus, saya juga mengucapkan selamat dan juga terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada BPK Penabur Jakarta, khususnya kepada SMPK Penabur Bintaro Jaya, di dalam membimbing dan juga mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak dan Ibu guru yang berada di SMPK Penabur Bintaro Jaya, atas nama pengurus saya juga mengucapkan terima kasih untuk kerja keras, untuk dedikasi, untuk kasih dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak kelas 9 sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya yang saya hormati, dan peserta didik kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya yang saya kasihi. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang penuh kasih, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti secara online Purnawidya SMPK Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2019-2020. Hari ini tentu menjadi hari yang spesial dan penuh sukacita untuk kita semua. Saya selaku Kepala SMAK Penabur Bintaro Jaya mengucapkan yang pertama selamat kepada orang tua siswa kelas 9 atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu, jerih payah dan doa Bapak Ibu yang selalu menyertai mereka selama studi di jenjang SMPK Penabur Bintaro Jaya itulah yang menjadi motivasi bagi putra-putri Bapak Ibu untuk selalu berjuang dalam menyelesaikan studinya. Selamat juga kepada peserta didik kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2019-2020 atas keberhasilannya dalam menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP. Kami juga mengucapkan selamat kepada kepala sekolah dan seluruh guru dan karyawan SMPK Penabur Bintaro Jaya yang telah menghantarkan peserta didik kelas 9 sehingga mereka dapat lulus 100% dan berkarakter baik. Saat ini, dengan rasa syukur dan sukacita, saya mewakili keluarga besar SMAK Penabur Bintaro Jaya dengan kedua tangan terbuka menyambut kedatangan orang tua dan peserta didik kelas 9 untuk bergabung
di keluarga besar Semak Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2020-2021. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu selaku orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan di Semak Penabur Bintaro Jaya. Kami bangga dan mengucap syukur atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan. Semoga kerjasama antara sekolah dan orang tua dapat semakin terjalin untuk kesuksesan putra-putri Bapak Ibu dalam meraih cita-citanya. Akhir kata, selamat bertemu dalam keluarga besar Semak Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2020-2021. Sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama keluarga besar SDK Penabur Bintaro Jaya mengucapkan selamat dan sukses untuk anak-anakku kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya. Tetap semangat, selamat merajut masa depan dengan penuh semangat. Tuhan memberkati. Salam semangat, salam entrepreneur. Anakku kelas 9, banggalah dengan seberapa jauh kamu telah berjuang. Percayalah, pada seberapa jauh kamu akan bisa melangkah ke depan. Selamat atas wisudanya. Tetap berjuang meraih cita-cita yang penuh harapan. Tuhan memberkati. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. No, we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is real, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe, somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the summer birds too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. Though hope is real, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe, somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you
sekarang kita mengakhiri ibadah syukur dan kelulusan siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar ya Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu agung, begitu mulia, dan sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh menyaksikan Purnawidya bagi anak-anak didik kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya yang sudah Tuhan pimpin sehingga mereka berhasil menyelesaikan studi mereka di sekolah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk para siswa-siswi kami sehingga saat ini mereka boleh dinyatakan berhasil menyelesaikan studi mereka. Kami mendoakan langkah mereka selanjutnya agar Tuhan tetap menyertai setiap langkah mereka sehingga di studi mereka di jenjang yang lebih tinggi nanti mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang tangguh, anak-anak yang cakap, anak-anak yang peduli dan memiliki kasih untuk sesamanya, dan terlebih anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah mereka. Tuhan, kami juga mendoakan orang tua siswa-siswi kami, kiranya Tuhan juga mencurahkan berkat untuk orang tua siswa-siswi kami. Berkatilah keluarga dan juga pekerjaan serta kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu guru juga karyawan di SMPK Penabur Bintaro Jaya yang sudah dengan dedikasi yang tinggi, dengan penuh kesabaran dan juga penuh kasih mendidik anak-anak kami. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, dan senantiasa Tuhan boleh anugerahkan hikmat agar mereka senantiasa menjadi pendidik yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan dan juga sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengalaskan doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Seluruh rangkaian acara telah selesai. Selamat kepada peserta didik kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya tahun pelajaran 2019-2020 yang telah dinyatakan lulus 100%. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 SMPK Penabur Bintaro Jaya, Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta, Wali Penghubung Penabur Kompleks Bintaro Jaya, Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta, Bapak Pendeta Peter Abednego, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kompleks Penabur Bintaro Jaya, Bapak Ibu dan karyawan SMPK Penabur Bintaro Jaya yang telah mengikuti rangkaian acara ibadah syukur dan pengumuman kelulusan. Tuhan Yesus memberkati.